Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bapak absen dulu ya. Ahmad Nukman Nabil, Muhammad Misyal Asilul Ehsan, Hadir. Sukijan. Kucingnya mati, Pak. Oh, nggak bisa hadir. Iya. Oke. Kemarin kita membahas tentang pengertian zikir dan juga doa. Nabil masih ingat zikir? Apa saja yang Anda sebutkan dalam zikir? Membaca apa aja? Istighfar, Istighfar, terus tahlil, kemudian syahrul tahlil, Sahih Tahlil, lalu tasbih, tahmid, tahmid dan takbir. sudah pada paham kan materi sebelumnya? Dahab. Kali ini kita akan belajar tentang sholat Jumat dan juga khutbah. Nah, sekarang Bapak tanya, apa pengertian dari sholat Jumat menurut kalian? Yang pertama, Nabil. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dikerjakan pada waktu zuhur di hari Jumat yang diawali dengan dua khutbah. Kalau Michelle? Sama. Sama, oke. Sholat Jumat yaitu merupakan sholat yang dilakukan di waktu duhur oleh kaum laki-laki Muslim yang dilakukan 2 rakaat di waktu duhur di hari Jumat yang diawali 2 khutbah. Nah, sholat Jumat ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ayo kita membaca surat Al-Jumu'ah ayat 9 sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, Misyal, Orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Diterangkan sudah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian yaitu syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu Muslim. Yang kedua balik. Wah, murid saya sudah pintar-pintar ini. Yang ketiga berakal. Gak ada ceritanya orang yang gila atau gimana itu sholat Jumat, gak ada itu. Itu bukan syarat wajib. Bukan syarat wajib. Itu tidak bisa ikut dalam sholat Jumat karena tidak memenuhi syarat wajib. Kemudian yaitu yang jelas laki merdeka dan sehat. Yang kelima yaitu menetap. Dan yang terakhir adalah tidak ada halangan. Kemudian syarat sah sholat Jumat, Nabil bisa dibaca. Sholat Jumat diadakan dalam satu tempat, baik di kota maupun di desa. Tidak sah mendirikan sholat Jumat di tempat yang tidak merupakan daerah tempat tinggal seperti di ladang atau jauh dari perkampungan penduduk. Sholat Jumat diadakan secara berjamaah. Jumlah
Sama menurut pendapat sebagian ulama 40 orang laki-laki dewasa dari penduduk negeri setempat. Sebagian ulama yang lain berpendapat lebih dari 40 orang jamaah, dan sebagian ulama lain berpendapat cukup dengan 2 orang saja karena sudah berarti berjamaah. Hendaklah dikerjakan pada waktu zuhur, hendaklah dilaksanakan setelah 2 khutbah. Dilaksanakan setelah 2 khutbah. Nah, karena ini sholat Jumat, jadi tidak terlepas dari yang namanya khutbah. Karena kita membahas sholat Jumat, kita juga membahas tentang khutbah. Yang pertama yaitu ada rukun khutbah. Apa saja rukun khutbah? Hamdalah. Yang pertama hamdalah. Yang kedua Membaca dua kalimat syahadat pada khutbah pertama dan kedua. membaca kalimat Dua kalimat syahadat. syahadat. Yang ketiga yaitu selawat kepada Nabi. Kemudian ada Wasiat atau wa takwa. Oke. Yang kelima, Membaca ayat Al-Quran pada salah satu satunya. membaca ayat Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu yang penting adalah adanya Doa. Nah, sekarang kita belajar sambil bermain ya. Kita bermain instruksi, udah Pak terangkan minggu kemarin. Apa ada yang lupa? Enggak ada. Oke, semuanya berdiri. Kita akan bermain sambil belajar. Berdiri. Nah, materinya saya taruhin dulu. Kita lepaskan tangan. Nah, saya Bapak praktekkan ya. Instruksi pegang hidung. Nanti pegang hidung. Nah, ayo. Nanti Bapak suruh maju loh. Nah, sudah paham? Nanti kalau yang salah, nanti maju menerangkan. Kalau nggak mau maju di sini juga nggak apa-apa. Ayo, kita mulai ya. Instruksi pegang telinga. Instruksi pegang mulut. Instruksi pegang hidung. Ya, ada bahasa nggak salah ini. Instruksi pegang lutut. Instruksi pegang telinga. Oh, Michelle maju. Kan disuruh pegang bukan menyentuh. Ayo. Nah, sekarang Syarat-syarat khutbah. 1. Khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. 2. Berdiri jika mampu. 3. Dengan suara yang keras. 4. Khotib hendaknya duduk di antara 2 khutbah. 5. Khotib menutup aurat. 6. Berurutan antara khutbah pertama dan kedua. 7. Tertib, yakni berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. udah silakan duduk. A few moments later. Nah, kalau nggak ada kata instruksi tapi kalian memegang yang diucapkan, itu salah ya. Nah, babak kedua seperti itu. Nah, sekarang kita mulai instruksi. Pegang pipi. Pegang. Ayo, jangan disentuh. Ya. Nah. Instruksi pegang telinga. Mulut. Ya, tadi ada yang salah. Instruksi pegang mulut. Instruksi pegang hidung, telinga. Instruksi pegang pipi. Instruksi pegang tangan. Instruksi pegang telinga.
Mulut. Mau salam bisa lah ya. Maju lagi. Oke, baca syarat khatib Jumat. Syarat Khatib sholat Jumat. Khatibnya harus apa aja? Yang pertama, 1. Berpenampilan baik, rapi dan sopan. yang kedua, Mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. yang ketiga, Fasih mengucapkan Al-Quran dan hadis. yang keempat, Muslim yang telah balik, berakal, sehat, dan taat beribadah. yang kelima, Suci dari hadas dan najis, baik pada badan ataupun pakaian, serta tertutup auratnya. dan yang terakhir. Memiliki akhlak yang baik, tidak tercela di mata masyarakat, dan tidak melakukan perbuatan dosa. Silakan duduk. A few moments later. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang adab sholat Jumat. Yang pertama, sebelum berangkat ke masjid, alangkah baiknya untuk mandi terlebih dahulu, memotong kuku dan kumis, berpakaian bersih, putih, dan memakai wangi-wangian. Jadi, sebelum sholat Jumat, jangan langsung menuju ke masjid tanpa persiapan seperti itu. Contoh, masa kita harus pergi ke Jumatan tapi cuma pakai kaos, oblong, nggak pakai sarung, itu nggak boleh gitu. Ya, kemudian yaitu berangkat ke masjid lebih awal, dihindari datang sebelum imam sesudah menyampaikan khutbahnya. Jadi saat kita pergi ke masjid untuk sholat Jumat, diusahakan itu kita datang sebelum khutbah atau saat khutbah. Yang penting itu mendengarkan khutbah. Jangan sampai kita datang saat khutbahnya selesai. Contoh seperti kita baru datang masjid tiba-tiba iqomat, itu jangan sampai diulangi kembali. Kemudian mengisi saf yang kosong dan mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau ada saf yang kosong di depan itu diisi. Jangan langsung duduk di belakang, jangan. Selanjutnya itu membaca zikir, doa, dan sholawat Nabi. Kemudian mendengarkan khutbah, tidak boleh berbicara. Ayo, siapa yang sering berbicara saat khutbah? Kan aku. Kok geleng-geleng, mencurigakan. Jangan diulangi ya. Enggak. Kemudian yang terakhir yaitu tadi kan mendengarkan khutbah itu harus dengan cara tenang. Yang terakhir yaitu jamaah berdoa atau membaca istighfar saat khatib duduk di antara dua khutbah. Sampai di sini sudah pada paham semuanya? Paham? Insyaallah. Oke, Bapak akan tutup pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Berdoa, silakan dimulai ketua kelas. Di tempat itu siap ke doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahul alim. Terima kasih kepada kalian semua. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa PR-nya dikerjakan LKS halaman 30 sampai 35, dan juga jangan lupa jaga kesehatan karena besok sudah mulai libur panjang karena pandemi corona. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, stay in the home. Jangan keluar kalau tidak ada keperluan yang mendadak atau tertentu. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.